Perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak turun hari ini? Ibu. Akhirnya kenapa? Sakit gigi. Sakit gigi? Iya. Sudah berapa hari akhirnya sakit? 5 hari. Semoga akhirnya lekas sembuh lah. Supaya besok sudah bisa ketemu. Oke. Pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang penyerapan teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat? Apa itu teorema Pythagoras? Ada yang masih ingat? Rumus yang dapat digunakan untuk mengerjakan suatu matematika yang kita ketahui sudut siku-siku yang kita mencari sisi terpanjang yaitu sisi hipotenusa. Oke, keren sekali, kita beri aplaus dulu. Kita masih ingat ya. Oke, ada yang pernah main ini, bentengan? Seru nggak kalau main bentengan? Oke, di sini kita akan mencoba mengeksplorasi konsep bagaimana kalau misalkan kita main bentengan. Ternyata ada, kalau main bentengan ada benteng lawan dan ada benteng ini ya, penjaga. Oke. Seperti ini, kalau kita punya kasus, ternyata kalian sudah berdiri 4 meter sebelah utara, kemudian nanti kalian ke sebelah timur. Nah, nanti kira-kira kalau misalkan kasusnya seperti ini, kita kerjakannya bagaimana ya? Menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk mencari hipotenusa dengan C kuadrat sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, betul sekali ya. Jadi kita bisa gunakan namanya teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita ke situ, di pembelajaran kita ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Apa tujuan kita belajar ini kira-kira? Apa tujuan kita mempelajari penerapan teorema Pythagoras? Ini ada tujuannya yang akan ingin kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kembali konsep teorema Pythagoras. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan permasalahan kontekstual menggunakan teorema Pythagoras. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dan menafsirkan hasilnya dalam konteks kehidupan kita. Kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan, pasti kalian sudah tahu ya, karena bisa ya, karena gambarnya tadi seperti ini. Nah, ini kita terapkan jadinya begini. Ini tadi kita ketahui jarak benteng ke utara 4 meter. Kemudian jarak benteng ke selatannya tadi berapa? 3 meter ya. Kemudian jarak benteng lawan ke utara 6 meter. Jarak benteng lawan ke selatan 8 meter. Sekarang yang ditanya, berapa jarak benteng dengan lawan? Berapa jarak? Nah, caranya ini ya, tadi pakai apa nih? Teorema Pythagoras. Oke, kita buat seperti ini. Jarak ke benteng sendiri dulu, baru kita cari jarak ke benteng lawan. Dengan menggunakan tadi teorema Pythagoras. Ini ya, jadi jarak kalian ke benteng itu adalah ini. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4. Tambah 3 pangkat 2, 9. Kalau kita tambah dapatnya 25. Sehingga jarak ke benteng. Silakan.
sedikit. Jadi kalian akan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di dalam LKPD ini. Jangan lupa nanti kalian tulis nama, kemudian kelompoknya siapa, kelasnya berapa. Nah, untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD, kalian perhatikan langkah-langkahnya. Pertama itu kalian harus mengikuti langkah, diketahuinya apa, ditanyakannya apa, penyelesaiannya seperti apa, jangan lupa dituliskan rumusnya, kemudian kesimpulannya. Untuk di penyelesaian boleh kalian gambarkan ilustrasinya seperti apa hubungannya dengan segitiga untuk memudahkan kalian. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, ini Ibu bagikan ya, silakan dikerjakan. Untuk panduan kalian boleh buka buku paketnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan buka bukunya. Tulis, yang lain boleh duduk. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silakan ditulis nama temannya. Gambar rumahnya, kenapa kalian terkendala? Coba kalian perhatikan gambar rumah ini. Gambar rumah ini ada tulisannya berapa? 4 meter dari tanah sampai di atas. Jadi apa yang kita lakukan di tiang listrik? Dikurangi berapa? 4. Oke. Perhatikan kata kuncinya. Perhatikan gambarnya bagus-bagus ya. Makanya dari tadi lihat ada yang kendala, ternyata tidak perhatikan tinggi rumah. Oke. Jadi 19 tambah 8.
Iya. Oke, kalau 9 kalau dikalikan kira-kira berapa yang mendekati angka 9 selain 3 angka berapa? 3 dan 7. Nah, sekarang tinggal kalian cari. Itu mendekati angka 3. Ingat kalau ekornya 9 pasti 3 dan 7. Gitu. Jangan berpatokan sama satu angka saja, angka 3. Sudah dapat? Sudah dapat. Yang rumah. Oke, kalau memudahkan kalian boleh langsung diilustrasikan di gambar. Nah, berapa tadi? Kan? Ini pindahkan ke sini. Aman ya? Yap, sebentar, di sini dulu. Nah, untuk di rumah saya sama Dua sama dengan abang dua ditambah ini sama dua dalam misalnya C sama dua sama dengan kalian ada orang 15 sama dua ditambah sama dengan pangkat 20. Mencari 20 kali 20 Berarti sampai ya. Tadi berapa? rasa dia C pangkat 2 sama dengan
Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kasus 1 teorema Pythagoras. Nah, pada kasus 1 ini membahas tentang Sebuah tiang dari setinggi 19 meter berdiri tegak akan menyalurkan listrik ke dua rumah warga yang tingginya 4 meter. Jika kabel listrik diikat dari puncak tiang dan jarak rumah A dari tiang listrik 8 meter dan jarak rumah B dari kaki tiang adalah 20 meter. Tentukan kabel yang digunakan untuk menyalurkan listrik pada rumah A dan B. Diketahui A sama dengan 19 kurang 4 sama dengan 15, B sama dengan 8. A sama dengan 19 kurang 4 sama dengan Nah, kita ketahui di sini terdapat dua segitiga yang menggunakan teorema Pythagoras. Untuk segitiga pertama, nah di sini adalah A, di sini adalah B, dan di sini adalah C. Untuk A-nya memiliki tinggi sekitar 19 dikurang 4. Nah, di sini adalah B-nya sama dengan 8 dan C-nya kita belum tahu. Untuk mencari C sama dengan rumusnya, kita masukkan rumus teorema Pythagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita masukkan rumusnya, C pangkat 2 sama dengan 19 kurang 4 adalah 15 ditambah dengan B pangkat 2 yaitu 8. Nah, C pangkat 2 ini kita masukkan 15 dikali 15 sama dengan 225 ditambah dengan 8 dikali. Nah, C pangkat 2 ini kita masukkan 15 dikali 15 sama dengan 225 ditambah dengan 8 dikali 8 64. Untuk mencari akar, kita jadikan dia sebagai C pangkat 1. Lalu mencari akarnya 225 ditambah 64 sama dengan 289. Akar dari 289 adalah 17. Untuk rumah A jawabannya adalah 17. Untuk rumah B yaitu segitiganya memiliki tinggi sekitar 15 cm. Nah, di sini tingginya adalah 15 cm dan untuk panjangnya adalah 20. Kita di sini belum tahu, jadi kita simbolkan sebagai C. Kita masukkan rumusnya, C pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah dengan 20 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 15 dikali 15 adalah 225 ditambah 400. Nah, C pangkat 2 nya ini berarti 625. Untuk mencari akar, kita pangkatkan 1, lalu akar dari 625 adalah C sama dengan 25. Jadi untuk rumah kedua atau rumah B itu panjang kabel yang digunakan adalah 25. Kesimpulannya, kabel yang digunakan dari tiang listrik rumah B lebih panjang daripada kabel rumah A. Kita dapat menghitung panjang kabel dapat digunakan teorema Pythagoras dengan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C hipotenusa, A sisi siku pertama, B sisi siku kedua. Teorema Pythagoras sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian
berikutnya. Silakan kelompok yang berikutnya. Kelompok berapa? Kelompoknya Jaki. Oke, silakan kelompoknya Jaki akan membahas kasus berapa? Kasus 2. Oke, silakan kasus 2. Di gambar ungkapannya yang menggambar, kemudian yang lain yang menjelaskan. Jadi sebenarnya ya, silakan kelompok berapa nih tadi? Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab soal beberapa kasus dari soal tersebut. Yaitu Saat jam istirahat, Aldo ingin ke kantin sekolah yang berada di seberang taman sekolah. Agar dia dapat sampai dengan tepat, Aldo ingin menyeberang taman yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 5 meter. Jika ia berjalan menyilang, berapa jarak yang ditempuh Aldo? Diketahui, taman yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 5 meter. Ditanyakan, jika dia berjalan menyilang, berapa jarak yang ditempuh Aldo? Bagi kesimpulannya, jarak yang ditempuh Aldo jika menggunakan rumus teorema perluas dengan panjang utama 12 meter dan lebar 5 meter, maka jarak yang ditempuh Aldo dari titik ke kantin adalah 12 meter. sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Oke, berikutnya kasus 3. Kasus 3, siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perjanjian kami di sini adalah ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu kasus 3 yang berjudul Pawito ingin memperbaiki atap rumahnya. Pawito ingin memperbaiki atap rumahnya yang rusak. Untuk
berbalik di atap, ia membuat tangga yang menempel pada dinding rumah dengan jarak alas tangga ke dinding 2,4 meter dan tinggi dinding yang ingin dicapai 3,2 meter. Itu panjang tangga minimal yang harus dibuat Pak Wito. Ketahui jarak alas tangga ke dinding 2,4 meter. Tinggi dinding yang ingin mencapai 3,2 meter. Ditanyakan, itu panjang tangga minimal yang harus dibuat Pak Wito. Jadi cara menghitungnya itu karena kita akan mencari hipotenusannya. Jadi jarak alas tangga ke dinding adalah 2,4 meter. Lalu tinggi dari dinding yang ingin dicapai adalah 3,26 meter. Lalu pertanyaannya adalah hitung panjang tangga minimal yang harus dibuat Pak Wito. Yang kita ingin cari adalah hipotenusanya, berarti ini ditambah. Lalu kita masukkan angkanya 2,4 pangkat 2 ditambah 3,2 pangkat 2. Jadi 5,76 ditambah 10,24 itu adalah akar 16. Lalu akar 16 adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Jadi kesimpulannya adalah panjang tangga minimal yang harus dibuat Pak Wito adalah 4 meter. Kasus sulit ini bisa dengan mudah diselesaikan dengan Pythagoras. Dan yang jarak alas tangga ke dinding adalah 2,4, lalu 3,2 meternya itu adalah tingginya. Dan hipotenusanya adalah hasil yang kita cari itu adalah 4 meter. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada yang meliput atau kurang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren ya. Kita beri aplaus untuk kalau kalian belajar menerapkan teorema Pythagoras. Hal apa yang kalian lakukan? Ya? Kita menjadi mudah menghitung sesuatu yang kita belum tahu menjelaskannya dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Dan yang kita ketahui seperti benda tersebut itu berbentuk segitiga siku-siku. Pythagoras. Selain itu, kalian juga bisa ya. Jadi ternyata teorema Pythagoras ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kasus-kasus tadi adalah kasus-kasus yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang harus kalian ingat bahwa kalian ingat dulu setiap soal, contohnya kasus 3 tadi temannya sudah benar ya. Semuanya sudah mengaitkan ke segitiga ya seperti ini. Dan ini temannya sudah menggambarkan. Nah, mudah sekali karena kalian sudah tahu bahwa ini nanti bentuknya seperti segitiga siku-siku, sehingga memudahkan kalian untuk mengerjakan berapa tangga yang akan dibuat Pak Wito. Oke, ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu mau tanya nih, dari proses dari awal sampai tadi kalian menemukan hasil dari setiap kasus, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Silakan. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Rumus Pythagorasnya, apalagi? Suatu benda yang memiliki siku-siku dapat kita selesaikan dalam teorema Pythagoras.
dalam berbuat dosa maupun tinggi atau panjang dari sebuah benda tersebut. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ya? Hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya? Oke, tadi temannya sudah menyatakan bahwa ternyata penerapan teorema Pythagoras bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang tadi mengatakan bahwa senangnya bisa mengerjakan kasus. Bagian mana dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yang menurut kalian menyenangkan? Semua kasus. Semua kasus. Ada lagi? tantangannya. Ada tantangan. Ada. Awalnya tak terpikirkan jadi terpikirkan. Oke. Awalnya katanya tidak terpikirkan, jadi terpikirkan. Oh, begini ternyata cara ngerjainnya gitu. Oke. Ada lagi? Ada tantangan, katanya hal yang tak terpikirkan sebelumnya ternyata bisa dapat solusi dalam sebuah masalah. Ada lagi? Ada nggak yang hari ini tidak senang? Galau? Nggak ada? Ah, ada? Ada. Oke, jadi benar sekali bahwa tujuan tadi sudah tercapai ya. Jadi ternyata kita bisa menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita beri tepuk tangan selanjutnya supaya ini lebih paham. Nanti kalian silakan lanjutkan di rumah. Ada soal kasus di dalam buku paket, silakan dikerjakan sebagai proyek ya di rumah. Baik, Ibu. Bisa ya dikerjakan nanti di rumah? Bisa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Berhati ya. Siap. Sebelum lanjut pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk hari ini sampai di sini, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa semangat belajar di rumah, hati-hati nanti pada saat pulang ya. Baik, Ibu. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.